sekarang sekali tap di Transjakarta itu 3.500. Tapi terbaru, Pemprov DKI Jakarta mau mengkaji nih kenaikan dari tarif Transjakarta jadi Rp5.000. Tapi kira-kira masyarakat setuju nggak ya? Soalnya katanya ini karena beban subsidi yang semakin meningkat, terus dana bagi hasil yang dipotong anggarannya. Mending kita tanya aja yuk. Tarif 3.500 ini udah berlaku dari tahun 2005, alias hampir 20 tahun nggak berubah. Padahal, biaya operasional per penumpang Transjakarta bisa tembus di angka 10.000 sampai 15.000. Jadi selama ini, Pemprov DKI yang nombokin lewat subsidi Public Service Obligation. Tarif penumpang 3.500, biaya operasional asli 10.000 sampai 15.000 rupiah. Selisihnya ditanggung APBD. Masalahnya, tahun depan DKI kena potongan dana bagi hasil paling besar se-Indonesia, sampai 15 triliun. Itu bikin RAPBD 2026 turun dari 95 triliun jadi sekitar 79 triliun. Nah, imbasnya ya kemana-mana, salah satunya subsidi Transjakarta. Nah, oke Zoners, kita tanya aja langsung sama pengguna Transjakarta. Mereka setuju nggak ya dengan kenaikan tarif ini? Ibu, halo, dengan Ibu siapa? Bu Yuce. Ini kan mau ada kenaikan tarif untuk Transjakarta dari 3.500 jadi 5.000. Setuju nggak? Kalau buat saya pribadi ya setuju-setuju aja ya. Sebenarnya kurang setuju sih. Kok ini banget ya, kayak naik banget. Setuju? Enggak lah. Nah, oke Zoner, saat ini kan kita lagi ada di Transjakarta ya, di dalamnya. Kalau bicara soal fasilitas, kita lihat ya, ini AC-nya cukup dingin, terus ada kursi prioritas. Kita coba ya, kursinya juga terbilang empuk sih. Nah, terus banyak juga kursi yang tersedia di belakang sama di depan. Terus yang paling utama juga ada CCTV-nya, jadi bisa memantau pergerakan masyarakat ataupun apa-apa yang terjadi di dalamnya. Nah, ada juga sound pengingat ya, udah sampai di mana, terus nanti memudahkan dari para pengguna Transjakarta. Tapi apakah masyarakat udah puas ya sama fasilitas ini? Mending kita tanyakan langsung ya. Alhamdulillah sudah. Aku nih kan 55 ke atas ya, usia aku 55 ke atas. Banyak itu tuh, aku tuh nggak suka tuh pakai apa sih, tangga itu loh. Oh iya. Itu kan kalau untuk aku itu ya mungkin kalau anak muda ya nggak masalah. Itu aku tuh susah mau naik apa, tangga gitu loh. Mau turun ataupun mau apa namanya, mau naik ya. Jadi sebaiknya ya pakai yang apa? Langsung gitu langsung ya? Jalan aja gitu kan, masih banyak tuh di apa, di tangga-tangga yang memang harus pakai naik dan turun pakai tangga gitu loh. Itu aja. Asalkan naiknya itu beriringan dengan infrastruktur yang nambah, armadanya nambah, it's okay sih. Transjakarta bukan cuman bus. Ini bagian dari strategi Pemprov DKI buat ngurangin kemacetan dan polusi di ibu kota. Tapi kalau tarifnya naik, kekhawatirannya masyarakat justru bisa balik ke kendaraan pribadi. Kalau itu terjadi, macetnya ya balik lagi dong. Halo, gua Arum, gua pengguna aktif Transjakarta sejak 2004. Udah berpuluh tahun, dari mulai gua kecil, dari gua kuliah, sampai sekarang gua kerja. Kalau dibilang setuju atau enggak, gua jelas nggak setuju karena 3.500 itu membantu banget buat mobilitas warga. Kan nggak semua juga warga punya daya beli yang cukup ya buat naik Transjakarta. Atau juga warga ongkos transportasi dari rumah ke tempat kerjanya kan nggak semuanya bisa full 1 bulan. Fasilitas kalau bisa dibilang sangat jauh meningkat dibandingkan awal-awal dulu ya. Sekarang bis juga nyaman banget, terus juga sekarang headway atau jarak antar bisnya sudah lumayan terjaga. Jadi menurut gua sekarang peningkatannya luar biasa sih. Kalau misalnya 5.000 dan fasilitasnya diperbaiki, gua sangat setuju untuk naik. Terutama juga ada perbaikan juga, misalnya kadang kan ada yang suka kepotong 2 kali saldonya gitu. Jadi perbaikan-perbaikan yang kayak gitu tuh juga harus dilakukan. Gak cuma dari sisi sarananya juga, tapi juga fasilitasnya kayak haltenya, terus headway bisnya terjaga. Jadi itu yang bisa bikin orang nggak masalah, nggak keberatan dengan kenaikan 5.000. Sangat membantu jelas kalau misalnya butuh lagi bokeh atau misalnya lagi menghemat gitu, naik Transjakarta tuh enak banget. Soalnya kalau misalnya dalam jarak dekat aja sekarang kan naik transportasi online udah paling nggak 15.000 ya. Sekarang kalau naik Transjakarta misalnya gue butuh bergerak dari rumah ke misalnya nongkrong atau rumah ke kantor atau ada urusan lain, gue akan nyari alternatif pertama adalah
bisa terjangkau Transjakarta atau enggak. Kalau misalnya diketok 5.000, gue berharapnya bisa buat integrasi. Jadi sekarang kan juga udah ada ya tarif integrasi 5.000 per 3 jam. Gue berharapnya 5.000 itu bisa dipakai buat naik Transjakarta yang nggak cuman lewat di halte atau yang istilahnya BRT, tapi juga yang non BRT. Jadi 5.000 itu all in gitu. Nggak cuman sekali ngetap keluar 5.000. Zoners, sekali lagi ini masih sebatas wacana saja. Kalaupun ini nanti jadi, ya kita harapkan juga diiringi dengan perbaikan fasilitas seperti apa yang disampaikan oleh masyarakat. Karena Transjakarta ini bukan soal transportasi saja, tapi ini adalah napas bagi mereka yang tinggal di perkotaan.